Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ini adalah kisah singkat Hudzaifah bin Al-Yaman. Hudzaifah bin Al-Yaman bin Husail bin Jabir bin Amr bin Rabi'ah bin Jarwah. Ayah beliau yang bernama Husail, yang belakangan dikenal dengan Al-Yaman, merupakan penduduk asli Makkah dari Bani Abbas. Hudzaifah bin Al-Yaman dikenal sebagai orang yang dipercaya oleh Nabi Muhammad dalam menyimpan rahasia dan dalam menyelidiki permasalahan yang terjadi. Kisah Hudzaifah bin Yaman dan tugas berbahaya dari Rasulullah. Hudzaifah bin Yaman lahir dari keluarga muslim, dibesarkan dalam pangkuan kedua orang tuanya yang telah memeluk agama Allah sebagai rombongan pertama yang masuk Islam. Oleh sebab itu, Hudzaifah bin Yaman telah Islam sebelum dia bertatap muka dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, Hudzaifah bin Yaman selalu mendampingi beliau bagaikan seorang kekasih. Hudzaifah turut bersama-sama dalam setiap peperangan yang dipimpinnya, kecuali dalam perang Badar. Dalam perang Uhud, Hudzaifah bin Yaman ikut memerangi kaum kafir Quraisy bersama dengan ayahnya, Al-Yaman. Dalam perang tersebut, Hudzaifah mendapat cobaan besar. Ia pulang dengan selamat, tetapi ayahnya gugur sebagai syahid oleh pedang kaum muslimin sendiri, bukan kaum musyrikin. Kaum muslimin tidak mengetahui jika Al-Yaman adalah bagian dari mereka, sehingga mereka membunuhnya dalam perang. Hudzaifah bin Yaman sebagai syahibu sirri Rasulullah, pemegang rahasia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menilai dalam pribadi Hudzaifah bin Yaman terdapat 3 keistimewaan yang menonjol. Pertama, yakni cerdas, sehingga ia dapat meloloskan diri dalam situasi yang serba sulit. Kedua, adalah cepat tanggap, berpikir cepat, tepat, dan jitu, yang dapat dilakukannya setiap diperlukan. Ketiga, yaitu cermat, memegang rahasia, dan berdisiplin tinggi, sehingga tidak seorang pun dapat mengorek apa yang dirahasiakannya. Kesulitan terbesar yang dihadapi kaum muslimin di Madinah ialah kehadiran kaum Yahudi munafik dan sekutu mereka yang selalu membuat isu-isu dan muslihat jahat. Untuk menghadapi kesulitan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memercayakan suatu yang sangat rahasia kepada Hudzaifah bin Yaman dengan memberikan daftar nama orang munafik itu kepadanya. Itulah suatu rahasia yang tidak pernah bocor kepada siapapun hingga sekarang. Dengan mempercayakan hal yang sangat rahasia itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menugaskan Hudzaifah memonitor setiap gerak-gerik dan kegiatan mereka untuk mencegah bahaya yang mungkin dilontarkan mereka terhadap Islam dan kaum muslimin. Karena inilah Hudzaifah bin Yaman digelari oleh para sahabat dengan syahibu sirri, pemegang rahasia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada puncak perang Khandaq, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Hudzaifah bin Yaman melaksanakan suatu tugas yang amat berbahaya. Beliau mengutus Hudzaifah ke jantung pertahanan musuh dalam kegelapan malam yang hitam pekat. Ada beberapa peristiwa yang dialami musuh. Pergilah engkau ke sana dengan sembunyi-sembunyi untuk mendapatkan data-data yang pasti dan laporkan kepadaku segera. Perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hudzaifah pun bangun dan berangkat dengan rasa takut dan menahan dingin yang sangat menusuk. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, "Ya Allah, lindungilah dia dari depan, dari belakang, kanan, kiri, atas, dan dari bawah." Demi Allah, sesudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai berdoa, ketakutan yang menghantui dalam dadaku dan kedinginan yang menusuk-nusuk tubuhku hilang seketika, sehingga aku merasa segar dan perkasa. Tutur Hudzaifah. Tatkala ia memalingkan diri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau memanggilnya dan berkata, "Hai Hudzaifah, sekali-kali jangan melakukan tindakan yang mencurigakan mereka sampai tugasmu selesai dan kembali kepadaku." "Saya siap ya Rasulullah," jawab Hudzaifah. Hudzaifah pun pergi dengan sembunyi-sembunyi dan hati-hati sekali dalam kegelapan malam yang hitam kelam. Ia berhasil menyusup ke jantung pertahanan musuh dengan berlagak seolah-olah anggota pasukan mereka. Belum lama berada di tengah-tengah mereka,
tiba-tiba terdengar Abu Sufyan memberi komando. "Hai pasukan Quraisy, dengarkan aku berbicara kepada kamu sekalian. Aku sangat khawatir, hendaknya pembicaraanku ini jangan sampai terdengar oleh Muhammad. Karena itu, telitilah lebih dahulu setiap orang yang berada di samping kalian masing-masing." Mendengar ucapan Abu Sufyan, Hudzaifah segera memegang tangan orang yang di sampingnya seraya bertanya, "Siapa kamu?" Jawabnya, "Aku si Fulan, anak si Fulan." Sesudah dirasanya aman, Abu Sufyan melanjutkan bicaranya. "Hai pasukan Quraisy, demi Tuhan sesungguhnya kita tidak dapat bertahan di sini lebih lama lagi. Hewan-hewan kendaraan kita telah banyak yang mati. Bani Quraisyah berkhianat meninggalkan kita. Angin topan menyerang kita dengan ganas seperti kalian rasakan. Karena itu, berangkatlah kalian sekarang dan tinggalkan tempat ini. Sesungguhnya aku sendiri akan berangkat." Selesai berkata demikian, Abu Sufyan kemudian mendekati untanya, melepaskan tali penambat, lalu dinaiki dan dipukulnya. Unta itu bangun dan Abu Sufyan langsung berangkat. Seandainya Rasulullah SAW tidak melarangnya melakukan suatu tindakan di luar perintah sebelum datang melapor kepada beliau, tentu ia akan membunuh Abu Sufyan dengan pedangnya. Hudzaifah bin Yaman sangat cermat dan teguh memegang segala rahasia mengenai orang-orang munafik selama hidupnya, sampai kepada seorang khalifah sekalipun. Bahkan Khalifah Umar bin Khattab, jika ada orang muslim yang meninggal, dia bertanya, "Apakah Hudzaifah turut menyalatkan jenazah orang itu?" Jika mereka menjawab, "Ada," Umar turut menyalatkannya. Suatu ketika, Khalifah Umar pernah bertanya kepada Hudzaifah dengan cerdik, "Adakah di antara pegawai-pegawaiku orang munafik?" "Ada seorang," jawab Hudzaifah. "Tolong tunjukkan kepadaku siapa dia," kata Umar. Hudzaifah menjawab, "Maaf Khalifah, saya dilarang Rasulullah SAW mengatakannya." Walau demikian, amat sedikit orang yang mengetahui bahwa Hudzaifah bin Yaman sesungguhnya adalah pahlawan penakluk Nahawand, Dainawar, Hamadzan, dan Ra'i. Ia membebaskan kota-kota tersebut untuk kaum muslimin dari genggaman kekuasaan Persia. Hudzaifah juga termasuk tokoh yang memprakarsai keseragaman mushaf Al-Quran sesudah kitabullah itu beraneka ragam coraknya di tangan kaum muslimin pada awalnya. Ketika Hudzaifah sakit keras menjelang ajalnya tiba, beberapa orang sahabat datang mengunjunginya pada tengah malam. Hudzaifah bertanya kepada mereka, "Pukul berapa sekarang?" Mereka menjawab, "Sudah dekat subuh." Hudzaifah berkata, "Aku berlindung kepada Allah dari subuh yang menyebabkan aku masuk neraka." Dia bertanya kembali, "Adakah kalian membawa kafan?" Mereka menjawab, "Ada." Hudzaifah berkata, "Tidak perlu kafan yang mahal. Jika diriku baik dalam penilaian Allah, Dia akan menggantinya untukku dengan kafan yang lebih baik. Dan jika aku tidak baik dalam pandangan Allah, Dia akan menanggalkan kafan itu dari tubuhku." Sesudah itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau tahu, aku lebih suka fakir daripada kaya. Aku lebih suka sederhana daripada mewah. Aku lebih suka mati daripada hidup." Sesudah berdoa demikian, ruhnya pun pergi menghadap Ilahi. Beliau wafat di kota Madain pada tahun 35 atau 36 Hijriah, 40 hari setelah wafatnya sahabat Utsman bin Affan. Seorang kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kerinduan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmatnya. Wallahu alam bis sawab.